Selamat datang kembali teman-teman di channel Mahmud Indonesia. Sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana beliau bisa sukses berdakwah. Nah, kali ini yang kita perlu ketahui adalah bagaimana Rasulullah itu berdakwah atau pola dakwah Nabi itu seperti apa. Nah, di sini dakwah Nabi pertama kali itu adalah secara sirris atau secara rahasia. Nah, ini dakwah Nabi. Kenapa dakwah Nabi melakukan secara rahasia? Pertama, ini adalah bukan karena Rasulullah itu takut karena yang menyebabkan beliau itu berdakwah secara diam-diam. Akan tetapi ini adalah sebuah strategi yang Rasulullah lakukan untuk mengantisipasi ancaman dan sikap kaum Quraisy di saat pengikut Nabi masih sedikit dan belum kuat. Makanya beliau melakukan secara diam-diam. Kalau langsung terang-terangan kan yang menolak itu sangat langsung kelihatan gitu loh. Kalau door to door, orang per orang, personal per personal itu kan memiliki keterkaitan batin secara interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Itu strategi Rasulullah yang beliau terapkan ketika berdakwah pertama kali. Pendekatan ini menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal, yang berarti Nabi memperhatikan situasi dan kondisi yang ada selama berdakwah. Jadi tidak main langsung dakwah-dakwah aja gitu, tidak ya. Jadi beliau itu juga memiliki strategi bagaimana beliau itu harus berdakwah di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Islam sama sekali begitu. Itu pendekatan personal. Kemudian dari secara personal itu tadi atau dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi ini dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun. Nabi mengajak orang-orang terdekat, keluarga besar serta sahabat karibnya untuk yang pertama. Mereka yang pertama masuk dalam Islam dikenal dengan as-sabiqun awalun. Ini orang-orang as-sabiqun awalun itu ya orang-orang terdekat dari Rasulullah sendiri gitu. Karena beliau memang memulai dakwahnya itu dari orang-orang terdekatnya. Yang salah satunya adalah Abu Bakar. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah dan mengajak orang lain masuk Islam. Karakternya itu kan lembut, disenangi banyak orang, berbudi baik, ditambah dengan kecerdasan dalam berdagang dan memiliki pergaulan yang luas, menjadikan semakin banyaknya orang masuk Islam. Orang-orang as-sabiqunal awalun itu ya seperti Sayyiduna Khadijah, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq. Nah, itu rombongan-rombongan yang masuk dalam as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk dalam Islam. Nah, selain itu Rasulullah juga mengalami ujian. Orang-orang pertama kali masuk Islam ini ya selain diuji oleh faktor eksternal, maksudnya mendapatkan siksaan dari orang-orang luarnya di luar kelilingnya, seperti halnya Bilal bin Rabah itu yang disiksa oleh majikannya gitu kan. Ada yang kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana orang tuanya sampai ditusuk dadanya, ada yang matanya dicongkel gitu. Juga mendapat ujian internal yang mana ajaran yang diterima dari Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan akal. Jadi ujian itu tidak hanya datang dari eksternal namun juga datang secara internal. Internal itu ya seperti kejadian Isra Miraj ini gitu. Karena kejadian Isra Miraj ini termasuk kejadian yang sulit untuk diterima oleh akal gitu. Gimana tidak susah untuk diterima oleh akal. Saat itu ketika hanya ada kuda dan unta gitu ya sebagai transportasi tercepat untuk mencapai Al-Aqsa dalam satu malam, kemudian apalagi harus ke Sidratul Muntaha, kan kalau dipikir nggak mungkin ya, karena kan waktu itu cuma pakai kuda dan unta. Sedangkan Rasulullah dalam satu malam itu langsung sampai Masjidil Aqsa, terus kemudian sampai Sidratul Muntaha. Kan ini termasuk kejadian yang sedikit, bukan sedikit sih sebenarnya, kalau di waktu itu seperti hal yang mustahil untuk, sulit untuk dipercaya. Itu kejadian termasuk salah satunya. Namun ya itu tadi, karena saking keimanan mereka kuat, makanya akhirnya mereka mempercayai. Orang yang mempercayai adalah Abu Bakar Siddiq, makanya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Kemudian persaudaraan dan solidaritas. Walaupun dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tadi, berarti berita tentang datangnya Islam sampai juga di kalangan pembesar Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi belum menentang agama mereka.
Jadi ya pertama kali orang-orang Quraisy itu sudah tahu, tapi ya diem-diem aja lah, biarin, mungkin ini cuma iseng Muhammad atau gimana gitu ya. Sehingga Nabi dapat membangun komunitas Islam pertama berlandaskan persaudaraan atau ukhuwah dan solidaritas atau ta'awun. Dakwah semacam ini terus dilakukan hingga turun wahyu untuk berdakwah terang-terangan dan menentang kaum Quraisy. Jadi beliau itu memang menggunakan strategi pendekatan secara psikis dan emosional. Itu tadi. Beliau mulai dari siri dulu sampai membentuk kekuatan. Setelah mendapatkan kekuatan, beliau baru mulai secara terang-terangan. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Like jika suka, dislike jika nggak suka, agar tidak ketinggalan informasi dan video dari channel ini. Silahkan untuk ditekan tombol subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya untuk ditekan juga. Terima kasih. Tulis kolom komentar jika ada penyampaian kurang tepat. See you next time dan sampai jumpa di video selanjutnya.